As
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat yang Ia berikan kepada kita. Pada hari ini kita dapat berjumpa di sini dalam satu kegiatan penting, yaitu kita sama-sama ingin menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, berkumpul kita di tempat ini bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada saya diminta untuk bicara satu topik di sekitar keluarga yang menjaga anggota keluarganya dari siksa api neraka. Jadi kita hari ini berbicara, Bapak Ibu sekalian, kita semua punya satu harapan, keinginan, yaitu bagaimana kita satu keluarga ini bisa terselamatkan dari siksa api neraka, khususnya tanggung jawab orang tua, ibu, tanggung jawab ayah dan ibu. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ada kewajiban kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Nah, kita semua Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, tadi dipanggil dengan istilah ayah bunda. Tentu istilah ayah bunda itu merujuk kepada orang-orang yang sudah punya anak. Nah, artinya ayah adalah panggilan untuk seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dan dia punya anak. Begitu juga bunda, ibu, mama, umi, itu adalah panggilan untuk seorang wanita yang sudah berkeluarga dan dia punya anak. Lalu ada satu kewajiban Bapak Ibu. Nah, ini landasan kita berpikir, berbicara, yaitu tanggung jawab kita. Allah perintah di sini, qu anfusakum, lindungi, jaga, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Nah, memang nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, artinya sebagai awal pembicaraan kita adalah kita semua ingin menyelesaikan, melaksanakan tanggung jawab ini sebagai orang tua, bagaimana diri kita sendiri dan anak-anak kita tidak masuk ke dalam neraka. Di akhirat itu cuma ada pilihan dua, neraka dan surga, jannah atau jahim. Jannah surga, jahim neraka. Nah, karena itu ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita selamat dari neraka,
semua kita ketika kita di dunia ini, tadi saya katakan ada ayah, ada ibu, ada anak. Apakah kita mengungkapkan atau tidak, semua kita ada di dalam hati ketika kita sudah ijab kabul dahulu. Ketika anak pertama lahir, anak kedua lahir, semua kita di dalam hati ada keinginan bagaimana kita bisa bersatu untuk selama-lamanya. Ada istilah kadang-kadang Bapak Ibu, ini adalah istriku dunia akhirat. Ada kadang-kadang istilah ini adalah suamiku dunia akhirat. Artinya tidak ingin berpisah. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang dipisahkan oleh kematian, ya, apakah yang meninggal itu ayah, ibu, atau anak, terbersit di dalam pikiran kita, apakah kita masih bisa bertemu, berkumpul seperti di dunia ini? Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul lagi dengan suami, dengan istri, dengan anak kelak di akhirat. Ini di firman Allah yang kita lihat tadi, mungkin agak gelap ya. Di surah Ar-Ra'd 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allah katakan bahwasanya surga itu, surga admin yang mereka memasukkan bersama-sama dengan para leluhurnya, pasangannya, keturunannya ke dalam surga, dan malaikat menyampaikan salamun alaihim, menyampaikan ucapan selamat kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, kita bisa ketemu lagi nanti di akhirat, di dalam surga. Jadi jangan khawatir ya, walaupun di salah satu doa salat jenazah itu wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumah sekarang. Wa zaujan min zaujihi, gantilah dengan pasangannya yang lebih baik daripada pasangan sekarang. Itu sebenarnya adalah yang dimaksud dengan rumah dengan pasangan itu adalah pasangan yang akan mendampingi di dalam kubur di akhirat. Tetapi kita di akhirat nanti bisa ketemu lagi. Jadi ibu-ibu ya yang menyayangi suami itu insya Allah di dalam surga nanti akan ketemu lagi, kumpul lagi. Begitu juga bapak-bapak sekalian akan ketemu lagi dengan istri, dengan anak. Tapi jangan bayangkan kadang-kadang orang pikir, alah saya nggak mau lagi ketemu, kan nggak ada pasangan lain. Nah, itu semua pola hidup di surga nanti berbeda dengan di dunia. Boleh jadi ya ketika kita ini ada suami sudah umur 70, giginya sudah ompong, sudah tidak setampan, seganteng waktu kenal pertama dulu. Begitu juga istri sudah tidak secantik waktu ijab kabul dahulu. Tetapi begitu masuk surga ketemu lagi, itu semuanya berbeda sama sekali. Nah karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak sekalian, tujuan akhir kita yaitu kita ingin berkumpul lagi dengan keluarga kita di surga. Semua kita ingin. Dan Allah memberi kesempatan dengan syarat satu berkumpul semuanya di surga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tanggung jawab kita adalah melindungi anggota keluarga kita dari siksa api neraka, jangan sampai masuk ke neraka. Dan salah satu kewajiban kita adalah mengajak
seluruh anggota keluarga kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Bapak Ibu mau berkumpul lagi nanti kita dengan suami ya, dengan istri, insya Allah. Nah, apalagi dengan anak. Kadang-kadang ibu-ibu kita ini ya, Bapak sekalian, kita ingin di tengah perenungan termenung kita teringat orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal. Kadang-kadang terbersit dalam pikiran, ya Allah, dulu saya belum sempat berbuat baik seperti ini. Waktu ibu saya masih hidup, waktu ayah saya masih hidup, saya belum sukses seperti sekarang ini. Ya Allah, bagaimana kita ada kerinduan-kerinduan seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita semua masuk surga, kita akan bertemu lagi dengan orang tua yang kita cintai tersebut. Nah, tapi persoalannya Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang itu tidaklah mudah. Jadi banyak sekali obstacle, halangan, tantangan untuk kita bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga itu. Di antara persoalan-persoalan yang kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, pertama tentu kita menyadari sekarang ini akibat dari teknologi informasi itu, di satu sisi memang kita akui teknologi informasi itu memudahkan kita berbagai macam hal. Kita setiap saat bisa mengontak seseorang, berkomunikasi dengan seseorang. Apapun yang terjadi kita bisa tahu. Berapa sudah katakanlah yang tadi malam main bola di Spanyol, siapa yang menang, kita bisa tahu. Berapa emas Indonesia di Olimpiade, kita bisa tahu. Bagaimana suhu di Mekah, kita bisa tahu. Tetapi di samping aspek positif dari teknologi informasi itu, salah satu yang kita rasakan sekarang ini apa? Yaitu semua kita masuk ke dalam rumah kita. Kita tutup jendela, pintu rapat-rapat, tidak bisa semua masuk. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, pasti kita mengalami semua itu. Kita sedang katakanlah sedang membaca berita di media sosial, kita ke bawah kita lihat iklan yang berbagai macam. Padahal yang sedang kita baca itu adalah katakanlah ringkasan ceramah, tetapi iklan yang juga 100% bertolak belakang dengan isi ceramah. Begitu mudah masuk. Sekarang ini kalau dulu di generasi Bapak Ibu sekalian, itu ada orang tua ya, bangga dia ketika anaknya dia bilang sama tetangga dan sebagainya, saya senang anak saya itu pulang sekolah dia nggak pergi kemana-mana, dia di rumah saja. Tetapi sekarang justru kebalikan kita rasakan. Kita merasakan bagaimana anak begitu pulang, dia mengurung diri di dalam kamar, tidak keluar-keluar. Apa kerjanya di kamar? Semua pakai HP, pakai laptop dan sebagainya. Siapa yang mengontrol itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, itu salah satu persoalan. Kemudian juga kita sekarang ini menghadapi apa yang sering disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan. Di satu sisi memang mudah sekali, hidup ini menjadi mudah. Tetapi di sisi yang lain, akibat dari teknologi informasi itu begitu banyak berita hoax. Yang ini benar, ini benar, ini benar. Bagaimana kita menyeleksi berita benar ini? Semua terlihat. Bayangkan fitnah begitu banyak sekarang ini. Kan kita ada lihat itu tiba-tiba
katakanlah seseorang yang kita tahu dia tidak bisa bahasa Cina, tiba-tiba dia sudah ngomong pidato pakai bahasa Cina. Mulutnya, suaranya pas seperti bahasa dia. Begitu juga, nah inilah kecerdasan buatan. Kemudian sekarang ini juga kecerdasan buatan itu dibuat jadi jebakan, ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dengan foto kita tidak melakukan apapun, dengan proses editing yang demikian akurat, terlihat seperti kita yang melakukan. Kemudian juga kita lihat sekarang ini pola interaksi di dalam rumah juga dampak dari teknologi informasi itu begitu berat juga. Di dalam rumah hubungan antara anak dengan orang tua menjadi berubah. Salah satu misalnya yang dikeluhkan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di banyak rumah sekarang ini dulu, ya, mungkin di generasi Bapak Ibu, habis maghrib itu ngaji di rumah. Tetapi sekarang hampir-hampir suasana seperti itu sudah tidak ada, kecuali kepada orang tua yang ketat. Kenapa? Itulah tadi, pola interaksi tadi. Di dalam rumah anak mengurung diri di kamar, si ibu dengan ayah di luar, HP sendiri-sendiri. Dan bahkan kita sering melihat apa? Mereka duduk bersama tetapi tidak ngobrol, masing-masing sibuk dengan handphone sendiri-sendiri. Selain itu, ini persoalan yang ingin saya katakan terkait bagaimana susahnya kita sekarang ini untuk bersatu nanti di dalam surga. Tetapi insya Allah. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, salah satu aspek lain juga yang menjadi hambatan, ya, adalah pertama itu ada isu-isu yang bersifat global. Pertama misalnya isu tentang hak asasi manusia. Sekarang kadang-kadang, ya, memang betul hak asasi manusia itu penting untuk perlindungan. Tetapi kadang-kadang salah kaprah kita memahami pengertian hak asasi tersebut. Baru-baru ini viral Bapak Ibu sekalian, ya, ada guru diajukan ke polisi. Karena apa? Karena guru ini menyuruh muridnya bersolat. Mungkin Bapak Ibu ada sempat lihat waktu itu. Sekarang ini begitu banyak guru di sekolah, kadang-kadang tidak berani lagi menegakkan disiplin. Kenapa? Karena takut salah bertindak, nanti dianggap melanggar hak asasi manusia. Belum lagi isu hak asasi manusia misalnya terkait dengan perkawinan. Di dalam deklarasi universal hak asasi manusia disebutkan perkawinan itu adalah hak semua manusia. Dia mau kawin dengan siapa saja silakan. Padahal ini dalam Islam jelas diatur tentang perkawinan. Dan bahkan kita tahu ibu-ibu sekalian, sekarang ini kan isu LGBT itu begitu kuat. Lesbian, gay, kemudian transgender itu. Dan bahkan sekarang ini ada kelompok-kelompok di dunia, LSM, mengatasnamakan hak asasi manusia. Mereka berusaha agar perkawinan sejenis itu dianggap sebagai perkawinan. Nah, dengan hanya satu dalih, hak asasi manusia. Dan bahkan ide hak asasi manusia ini merambah ke dalam pemikiran umat Islam. Sampai-sampai kita ingin menegur, mengajak teman kita, ayo sholat kita. Kadang-kadang mereka sama minum
kopi di satu meja, ya. Ada 4 orang di satu meja minum kopi. Tapi begitu azan, waktu azan macam yang 1 orang atau 2 orang bangun, yang 2 dia enggak. Padahal yang 2 ini tahu dia yang bangun ini pergi sholat. Dia tidak mengatakan kepada kawannya, ke azan, ya kita sholat deh. Tidak, kenapa? Hak asasi manusia. Saya pernah, Bapak Ibu, saya sering, setelah sholat subuh berjamaah dengan beberapa teman itu, ini pengalaman sedikit, ada warung kopi, dan di warung kopi itu ada 1 orang nggak sehat, nggak sehat jiwanya. Suatu kali dia datang ke meja kami, dia minta uang, Pak Jopeng. Lalu dijawab oleh kawan saya, nah sholat kah benar? Dia yang nggak sehat ini bisa dia jawab, waktu dikatakan oleh kawan saya, nah sholat benar? Dia jawab apa? Yang hak lun pun sholat atau tidak hak lun. Orang gila pun sudah tahu tentang hak asasi. Nah, bayangkan itu ibu-ibu. Lalu kawan saya jawab, menyalagian pihak lun jopeng atau han lun jopeng hak lun. Pergi dia akhirnya. Nah, bagaimana ini? Artinya kita memahami isu-isu hak asasi manusia ini begitu salah. Belum lagi antara anak dengan orang tua dan sebagainya. Salah-salah bisa dipolisikan orang tua karena memukul anak dan sebagainya. Kemudian salah satu isu lain, ibu-ibu sekalian, juga obstacle, tantangan, hambatan sekarang ini yang kita rasakan adalah isu tentang feminisme. Feminisme itu memang betul di dalam budaya tertentu ada budaya yang mengsubordinate, menganggap wanita itu sebagai di bawah dari laki-laki. Memang betul ada, tapi itu ada tradisi budaya. Dan sekarang ini melalui gerakan feminisme liberal itu mencoba membongkar itu. Banyak wanita-wanita Islam, bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara Islam yang lain, dimasukkan penataran, pelatihan, berbagai macam hal, kesetaraan gender dan sebagainya, yang semuanya itu titik akhir menggoyang rumah tangga tadi. Kita nggak pernah bayangkan, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita dulu, atau mungkin ibu-ibu sekalian, ketika bangun pagi membuat kopi, minuman untuk suami, ya. Apakah ketika Bapak Ibu membuat kopi untuk suami merasa, saya dijajah oleh suami? Enggak, kita enggak merasa itu. Apakah ketika Bapak Ibu, ibu-ibu menyuci pakaian suami, menyuci pakaian anak, merasa bahwasanya, suami saya menjajah? Enggak ada itu. Tetapi orang dari perspektif barat melihat kita dengan cara seperti itu, dia lemparkan isu-isu itu seperti kepada kita, membuat rumah tangga umat Islam ini goyah. Memang seperti saya katakan tadi, di beberapa tempat itu tradisi budayanya membuat wanita itu terlihat seperti warga kelas 2 di bawah laki-laki. Nah ini saya nggak ingin bicara panjang ini. Kemudian yang ketiga juga, salah satu yang menjadi tantangan ibu-ibu sekalian, ya, itu adalah gaya hidup hedonisme itu. Sekarang ini kan semua materialistik. Kita menikmati hidup itu yaitu dengan menikmati barang, menikmati kemewahan apa yang kita miliki. Branding, semua itu kita melihat brand, merek dari tertentu, kita pakai itu. Ada semacam gaya. Kemudian juga
ini itu tadi isu yang saya masukkan dalam isu global, ya. Kemudian tantangan kita yang bersifat, ada yang bersifat nasional dan lokal. Misalnya apa? Sekarang ini kan kita sedang disibukkan, ya, dengan game online. Dan dampak dari game online itu sudah banyak. Ada yang nggak mampu lagi, akhirnya ada bunuh diri dan sebagainya, ya. Judi online, ada yang bunuh diri, ada saling membunuh, ada yang akhirnya gila, ada juga pinjaman online. Kenapa itu semua? Itulah tadi hedonisme tadi. Kita ditawarkan dengan berbagai macam hal. Itu terlihat sepele, Bapak Ibu. Mungkin kita yang hadir di sini tidak ada pinjaman online. Tidak ada kita judi online. Tidak ada game online yang berbayar dan sebagainya. Tetapi di masyarakat di bawah, bersamaan dengan munculnya sulit cari kerja, bersamaan dengan PHK, bersamaan dengan problem-problem yang lain, banyak orang lari ke sini. Itu kan kita di HP kita banyak masuk. Ayo silakan, ada dengan istilah sekolahkan STNK. Jadi maksud sekolah ini apa? Kita taruh ke dia sebagai jaminan untuk kita pinjam dan sebagainya. Orang terjebak, dan itu riba berlipat-lipat. Wah, ngeri sekali. Kemudian persoalan sekarang jadi selain yang serba online tadi, yang kedua, yang lain lagi apa? Narkoba. Narkoba terus berkembang. Dulu kita cuma pahami narkoba itu ya cuman minuman keras, ya. Minuman keras dengan nama bir macam. Kemudian ada ganja, ada dulu morfin, tetapi sekarang berbagai macam muncul. Sabu, tak apa-apa lagi nama, kita nggak tahu. Dan yang lebih mengerikan lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau betul yang masuk ke dalam informasi kita melalui WA tentang bagaimana perkembangan dari narkoba ini, bisa dalam bentuk permen, bisa dalam bentuk tepung yang dimasak ibu-ibu di rumah, bisa dalam berbagai macam hal, itu mengerikan sekali. Seharusnya di sini bagaimana pemerintah lebih ketat lagi menyensor ini untuk generasi kita ke depan. Nah, jadi persoalan itu. Dan terakhir juga salah satu juga sekarang termasuk yang sedang heboh sekarang ini terkait dengan ada peraturan baru itu yang apa? Yang secara inti melegalkan, artinya salah satu cara agar melindungi apa? Reproduksi wanita itu, yaitu dengan membagi-bagi alat kontrasepsi ke sekolah. Itu juga persoalan. Nah, jadi ini semua kita hidup di zaman seperti ini. Lalu pertanyaannya, bisakah kita berkumpul satu keluarga lagi nanti di surga? Itu maksud saya menceritakan bagaimana kondisi sekarang ini, yaitu dengan satu pertanyaan, dalam kondisi seperti ini, bisakah kita bergabung lagi di surga? Seorang ayah kembali memeluk anaknya yang masih kecil di surga. Kita lihat tadi putra anak-anak kita tadi SMP begitu hebat. Saya yakin orang tuanya yang tadi walaupun tidak tampil semua bangga. Begitulah representasi dari siswa Al-Wildan itu. Semua seperti itu. Ada kebanggaan. Lalu pertanyaannya, bisakah dia selamat di dunia dan di akhirat nanti kita bertemu lagi dalam kondisi hidup di lingkungan budaya seperti ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, maaf saya minum dulu.
Nah, jawabannya Bapak Ibu, kita bisa, insya Allah. Nggak perlu kita putus semangat melihat situasi seperti sekarang ini, aduh, mengerikan, seolah-olah kita keluar dari rumah itu sudah diterkam oleh macan, oleh gajah. Nggak perlu kita takut. Kita ada Allah yang membantu kita. Allah bilang di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Yang penting niat tadi. Nah, dan Allah mengatakan di dalam di surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyan lahum subulana. Orang-orang yang betul-betul ingin menegakkan kalimat Allah, lanahdiyan lahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan jalan kepada dia. Jadi nggak perlu takut kita. Di tengah berbagai macam ancaman tadi, kita tetap hidup di dunia ini singkat, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah mengatakan usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nggak lama lagi, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita bertahan dengan terus membimbing anak-anak kita, putra-putri kita, dengan satu harapan, selesai kita tanggung jawab kita, qu anfusakum wa ahlikum nara tadi. Kita mampu menyelamatkan anak kita dari siksa api neraka. Kita mampu bertemu lagi di dalam surga kelak, berkumpul bersama dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari mana kita mulai? Pertama tentu ya, kita harus paham pertama bahwasanya kita kan keluarga ini. Disebut keluarga tadi secara antropologis ada yang disebut nuclear family, ada extended family. Nuclear family itu keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak. Extended family, keluarga besar. Ada kakek, ada paman, ada anak semua. Tetapi yang kita maksud di sini adalah suami istri. Yang harus kita pahami pertama Bapak Ibu sekalian, ya, ketika orang membangun rumah tangga itu, tadi saya katakan bahwa misalnya rumah tangga itu apa? Sampai sekarang ini definisi perkawinan itu adalah ikatan nikah antara laki dengan perempuan. Jadi itu, alhamdulillah, walaupun berbagai macam usaha dilakukan oleh orang untuk merubah definisi perkawinan pernikahan itu, tetapi PBB, United Nations, masih mengakui yang namanya pernikahan itu adalah ikatan antara laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, tapi laki dengan perempuan. Nah, di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ketika orang ingin membangun rumah tangga itu bukan sekedar tempat pelampiasan sebagai biologis semata, tetapi membangun rumah tangga itu adalah ibadah. Ini yang harus kita paham pertama. Bahwasanya kita yang sedang membangun rumah tangga ini, kita sedang beribadah kepada Allah. Nah, kita ini, Bapak Ibu sekalian, ini sedang beribadah. Bentuk ibadahnya apa? Membangun rumah tangga, ikatan perkawinan. Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba anni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk kelompokku. Alhamdulillah, kita ini sedang beribadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami bahwasanya perkawinan itu di dalam Islam adalah ibadah. Kemudian banyak ayatnya, misalnya di dalam surah Ar-Rum itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dijelaskan oleh Allah, tujuan berkeluarga itu untuk mendapatkan sakinah, ketentraman, mawaddah, cinta, kasih antara satu dengan yang lain. Kemudian juga Allah mengatakan bagaimana ibadah perkawinan itu diatur. Misalnya Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Allah katakan janganlah kamu ditujukan kepada laki-laki, janganlah laki-laki muslim menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Sungguh hamba sahaya wanita, walaupun dia hitam dan sebagainya, itu lebih baik kamu nikahi daripada kamu nikah dengan wanita musyrik. Begitu juga Allah mengatakan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan wanita-wanita muslimah menikahi, kawin dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh hamba sahaya laki-laki mukmin itu lebih baik kamu nikahi daripada yang musyrik walaupun dia kamu kagumi. Ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik itu laki dan perempuan mengajak kepada api neraka, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Dan sementara Allah mengajak orang ke surga dan ampunan Allah. Nah, jadi jelas bahwasanya perkawinan ini Bapak Ibu sekalian ibadah. Makanya ketika kita dengan suami istri, anak dan sebagainya, itu kita pahamin kita sedang beribadah kepada Allah. Maka kalau kita sedang beribadah kepada Allah, itu ada hak dan kewajiban, ada tata cara yang diatur. Bagaimana seorang suami dengan istri, bagaimana istri dengan suami, bagaimana dengan anak dan sebagainya. Dan tadi kita melihat, karena kita dalam perjalanan sedang ibadah ini Bapak Ibu, maka saya melihat bahwasanya untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini, ya, untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini yang saya katakan tadi, agar kita tetap istiqamah, setidaknya 3 hal yang perlu dilakukan ibu bapak sekalian, jaga 3 hal. Karena 3 hal ini menjadi sumber kekuatan kita umat Islam. Kalau kita ingin mau mendapat bantuan dari Allah, lakukan 3 hal ini. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah Bani Israel ayat 78. Allah mengatakan, pertama apa 3 hal itu? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Pertama, sumber kekuatan kita untuk mendapat bantuan Allah adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah melakukan salat. Pasti tidak ada lagi yang tertinggal. Tidak ada yang bolong-bolong salatnya. Tetapi belum semua laki-laki 5 waktunya di masjid berjamaah. Boleh jadi ibu-ibu sekalian belum sholatnya tepat di awal waktu. Nah, yang ini kalau kita lihat pola Rasulullah sholat dengan sahabat, Bapak Ibu sekalian, ya, Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya itu sholat berjamaah 5 waktu itu di masjid. Bahkan dalam musafir pun berjamaah. Bahkan dalam perang pun berjamaah.
Rasulullah tidak sholat jamaah itu cuma 17 waktu. Kenapa 17 waktu itu? Karena beliau sakit menjelang meninggal. Rasulullah wafat hari Senin. Beliau terakhir sholat berjamaah keluar ke masjid malam Jumat, waktu maghrib. Jadi hari Jumat, Sabtu, Ahad 15 waktu. Tambah Isya malam Jumat 16, tambah subuh Senin 17. 17 waktu Rasulullah tidak berjamaah. Selain itu selalu jamaah. Nah, karena itu sumber kekuatan kita untuk mendapat bantuan Allah yang pertama itu adalah sholat 5 waktu. Untuk laki-laki, bapak-bapak, kita sholat berjamaah. Dan untuk ibu-ibu, diusahakan sholatnya tepat di awal waktu. Tinggalkan yang lain. Usahakan sholat. Nah, yang kedua apa? Setelah sholat 5 waktu kita beres, yang kedua adalah Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, tahajud. Dan hendaklah di sebagian waktu malam kamu bangun tahajud, sholat tahajud, minta kepada Allah. Dan itu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat-ayat ya yang menjelaskan kepada kita keutamaan tahajud. Hadis Rasulullah yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan tahajud. Banyak sekali. Karena itu apapun yang kita hadapi, minta sama Allah melalui tahajud tadi. Bisa ibu-ibu sekalian tahajud itu di tengah malam, habis itu tidur lagi. Tetapi ada juga yang tahajud itu bersambung dengan subuh. Silakan, mau yang mana. Yang penting kita usahakan. Paling sedikit, bahkan paling sedikit 1 rakaat pun boleh witir. Tapi rasanya nggak enak kita begitu banyak Allah kasih rizki kepada kita, sholatnya cuman 1 rakaat. Nah, sepertinya kurang bersyukur. Nah, minimal 2 rakaat tambah 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3 boleh, witir 3. Jadi banyak pola. Yang penting kita tahajud malam, bangun. Yang ketiga, Bapak Ibu, setelah sholat 5 waktu, tahajud yang ketiga adalah betul-betul yakin bahwasanya tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita yakin bahwasanya di dalam doa kita itu kita yakini bahwasanya yang bisa membantu kita hanya Allah dan kita mencari keridaan Allah. Jadi 3 itu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir saya pikir sebagai penutup saya ingin menyampaikan ini hadis Nabi ya, kabar gembira untuk kita di akhirat. Tadi kita berangkat dari firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lalu kita ada keinginan untuk berkumpul bersama di surga. Dan alhamdulillah nanti Bapak Ibu sekalian ya, ini kabar gembira yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang akan kita dapat kelak di akhirat. Apa Rasulullah mengatakan? Man qara al-Quran wa amila bima fih. Ya, barang siapa membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran itu, albasa walidahu albasa walidahu taju yaumal qiyamah. Dia akan meletakkan mahkota perhiasan ya kepada orang tuanya di hari kiamat. Nah, dan dia akan cahaya dari lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di dalam rumah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fama dhannukum billazi amila bihaza." Betapa beruntung orang-orang tua yang bisa mendapatkan seperti ini.
Kita semua tahu itu. Kemudian ada satu hadis lagi yang Rasulullah mengatakan, wa yudau ala ra'si tajul waqar. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, riwayat dari Ahmad, ya, bahwasanya nanti di atas kepalanya akan diletakkan mahkota, wa yuksa walidahu hullatain la yukawwamu lahuma ahlud dunya. Dan dia juga setelah di kepalanya, kepala anak kita itu yang menghafal Al-Quran, memakai mahkota, kemudian dia akan mempersembahkan 2 perhiasan kepada kedua orang tuanya, yang perhiasan itu tidak sebanding dengan apa yang pernah kita lihat di dunia ini. Kemudian kedua orang tua tadi mengatakan, fayaqulan bima kasibna hadhihi, bagaimana kami bisa mendapatkan ini? Lalu fayuqal, dikatakan kepada dia, bi'akhzi walidikuma Al-Quran, karena anak-anak kalian itu menghafal Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya katakan sebagai kesimpulan bahwa di satu sisi ada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melindungi diri kita yang pertama, dan melindungi anak-anak kita, ahlul keluarga, dari siksa api neraka. Dan yang kedua, kita insya Allah kalau semua kita masuk ke dalam surga, semua kita akan berkumpul lagi di dalam surga kelak. Dan tentu kita tahu surga itu ada tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan. Surga itu juga ada pintu, ada 8 pintu. Karena itu, mari, salah satu tingkatan yang diberikan oleh Allah itu kemuliaan adalah kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memilih Al-Wildan sebagai tempat pendidikan, mudah-mudahan apa persoalan-persoalan yang kita hadapi tadi, yang obstacle, hambatan, itu semua insya Allah kita sedang mendidik anak kita, sedang memberi kekuatan kepada dia untuk menghadapi kehidupan yang berbagai macam tantangan ini. Demikian dari saya pikir, karena tadi katanya ada tanya jawab, kalau ada saya persilakan, kalau tidak ada kita tutup. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ustaz sebagai pimpinan ahli mulia ini. Saya bernama Abdul Wahab Sabil, orang tua daripada Muhammad Al-Hasan Sabil, SMP AG3, dan orang tua daripada Maryam Azil Sabil, kelas 1 SD Inter 4. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin menanggapi tentang isu-isu global tadi tentang feminisme. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang peran ibu-ibu yang tiap harinya mengantar anaknya ke sekolah tanpa diiringi oleh mahram? Keluarnya itu bagaimana hukumnya? Kemudian begitu juga tentang ibu-ibu yang bekerja, apakah dia sebagai guru, mengajar, atau di pekerjaan yang lain, yang keluar rumah apa yang ingin oleh mahram. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diri orang tua dari Muhammad Ahmad kelas 21. Ada beberapa pertanyaan Ustaz izin. Yang pertama, dalam dunia digital itu kita sebagai orang tua kan melihat ada semacam dua kubu itu. Ada orang tua yang membatasi sama sekali tidak memperbolehkan akses informasi baik dari internet, media sosial terhadap anak-anak. Tapi ada yang di sisi lagi memperbolehkan dengan pembatasan. Jadi
Jadi sebetulnya bagaimana Pak Ustaz untuk dalam media digital ini agar sama-sama aman, orang tua juga bisa mengontrol anaknya, jadi anak bisa mendapatkan informasi yang memang kalau diperlukan kan dibutuhkan juga, ya kan? Tidak semua sifatnya destruktif gitu. Jadi harus ditutup atau kita bisa win-win solution dapatnya gimana, kita tetap dapat informasi yang baik tapi dengan resiko yang lebih tinggi. Yang pertama, yang kedua, ikatan batin kita dengan anak itu kan kadang-kadang kalau kita ngomong sama anak kan kayak sama anak nggak mungkin baik ayah saya harus sama saya, kan kadang-kadang banyak tarik dulu, banyak dramanya gitu. Gimana Pak Ustaz untuk kita bisa menciptakan ikatan batin, bonding dengan anak-anak itu, gimana cara menumbuhkannya dan bagaimana cara merawat hal itu agar tetap berjalan. Jadi terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, dalam pemahaman saya ya, itu memang ada hadis Rasulullah SAW yang kira-kira yang bermakna tidak boleh perempuan keluar rumah sendiri tanpa mahram, ya kan begitu. Tetapi yang kita pahami di situ, pertama kalau kita pahamin itu adalah hadis itu untuk bepergian. Bepergian di situ makna apa? Artinya berpergian jauh, bukan dari rumah ke sekolah. Nah itu. Dan saya pikir bepergian pun itu kan sudah ridha suami. Jadi suami sudah tahu ketika istri si ibu keluar rumah untuk mengantar anaknya ke sekolah, pergi berbelanja dan sebagainya. Jadi dalam pengertian ini itu tidak ada masalah, justru baik. Nah, di zaman Rasulullah SAW, sejauh yang saya baca, bahwasanya beberapa wanita itu juga mereka bukan bekerja dalam pengertian untuk mendapatkan income, tidak, tetapi mereka di luar rumah. Contoh ketika terjadi perang, ya, ada wanita-wanita yang berperan sebagai perawat. Nah, kita lihat nanti, silakan Bapak Ibu sekalian ya mencari yang saya katakan tadi di dalam perang tadi. Wanita tadi berperan dia sebagai perawat di situ. Nah, kemudian juga terkait dengan kerja. Nah, kerja juga tidak ada masalah menurut saya. Yang penting apa? Kerjanya adalah di tempat yang dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarga. Nah, kalau kita menganggap dia, contohnya ya seperti tadi ustazah di sekolah inilah ya, guru-guru itu kan mereka keluar dari rumah mengajar. Nah, jadi artinya mereka bekerja juga tidak ada masalah. Nah, kita lalu mungkin boleh jadi kalau kita pahami, lalu bagaimana yang kerja di kantor ya, seperti sekarang kita pahami bahwasanya kerja di kantor atau di mana itu yang harus dia jaga adalah kehormatan dirinya, kehormatan keluarga, dan tidak berusaha untuk tidak ikhtilat, bercampur dengan laki dengan perempuan. Nah, jadi dia harus berusaha itu, menjaga seperti itu. Dan saya tidak melihat bahwasanya ketika seorang wanita itu bekerja di satu tempat lalu itu telah terjadi pelanggaran agama. Saya tidak melihat seperti itu. Nah, kecuali memang dia sudah ikhtilat, sudah mencurigakan, sudah. Nah itu, nah, kalau dari kerja justru menjadi kegiatan yang bermaksiat, nah itu yang tidak boleh. Lalu itu yang perlu di stop. Nah, kemudian saya pikir salah satu kegiatan ya, ini saya coba itu, mungkin satu saat di kelas ini juga bisa diundang ahli parenting, topik parenting. Artinya apa?
bagaimana terkait itu biasanya psikolog atau motivator. Nah, tetapi lebih banyak dia psikolog yang bisa menjelaskan bagaimana teknik-teknik kita berinteraksi dengan anak kita. Nah, karena memang Bapak Ibu sekalian, tentu yang kita undang tentu psikolog yang dia alirannya Islam, bukan psikolog yang aliran pengetahuan Barat. Itu nanti berbahaya kalau kita undang mengajar ke orang Islam yang teori-teori keilmuan psikologinya adalah teori dunia Barat yang sekuler. Nah, saya pikir itu bisa nanti diundang adalah psikolog-psikolog yang teori keilmuannya Islam, basisnya Islam dan sebagainya itu. Nah, khususnya nanti misalnya terkait dengan dunia digital ya sekarang ini, memang kita tidak bisa lari sekarang dari teknologi. Teknologi masuk ke dalam rumah tanpa melalui sekat terbuka, ruang terbuka, dia masuk terus ke dalam rumah. Sekarang orang hampir tidak ada yang nonton TV. Orang masuk melalui internet, HP, laptop. Jadi kalau memang ada rumah, dengan bangga dia katakan, saya alhamdulillah sejak berkeluarga saya nggak ada TV di rumah. Oke, nggak ada TV. Yang lain gimana? Justru kalau kebalikan, kita nggak bisa menyetop. Nah, saya katakan ya, di rumah ada TV, ada langganan internet, dan istri dan anak saya sudah tahu. Kalau sore itu jatah saya nonton TV apa? Saya dengar ceramah putar Adi Hidayat, ya, Ustaz Adi Hidayat, saya dengar ceramah-ceramah begitu. Pulang dari kantor, hidupin TV. Nah, kadang-kadang nanti keluarga, anak, istri duduk. Nah, itu artinya kita bisa. Kita manfaatkan bagaimana kita nggak bisa lari dari teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu menghidangkan kepada kita sesuatu yang positif untuk kita bisa terima. Nah, dan memang seperti Bapak katakan, ada sekolah sekarang ini masih tingkat, SD saya nggak mengerti itu. Artinya bukan antara setuju tidak setuju. Sekolah itu sudah mewajibkan siswanya bawa tab, bawa laptop. Ada sekolah itu. Nah, oke, memang seperti di satu sisi positif, perlu untuk melihat. Tetapi bagaimana guru itu bisa mengontrol si anak apa yang dia buka di laptop itu? Nah, misalnya bisakah dia misalnya salah satu jalan keluarnya ketika nggak ada digunakan tab itu, laptop itu dikumpul oleh guru, tidak dipegang oleh siswa. Atau begitu juga HP. Nah, tidak. Nah, jadi saya pikir ini Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan Bapak, saya pikir kita punya cara sendiri ya, bagaimana kita mengakomodir keinginan anak untuk pegang HP. Nah, misalnya begitu. Dan saya pikir kalau anak sudah tidur di kamar sendiri dengan sendiri, itu tidak boleh kita kasih HP. Nggak boleh dia malam dengan laptop, dengan apa, jangan. Apalagi kalau di rumah itu ada internet berlangganan ya, jangan kita kasih laptop dan sebagainya. Oke, kamu boleh main laptop, HP di luar, misalnya dia memang sudah SMP, udah layak pegang HP, tapi di luar, di ruang tamu, di ruang keluarga. Di dalam kamar kita jangan kasih misalnya. Nah, jadi itu semua teknik-teknik saya pikir Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita sendiri yang hidup ini kan seni kan, dan seni itu kita yang memahami bagaimana cara gerak seni itu sendiri.
Maaf, saya nggak bisa langsung to the point ya. Saya pikir itu. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah senang bisa jumpa Bapak Ibu di tempat yang berbahagia ini, di suasana yang sama-sama kita punya satu visi, yaitu kita pertama ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka, dan kita ingin menumbuhkan generasi Indonesia yang Islami untuk masa depan yang lebih baik. Saya pikir demikian. Usaha apapun yang kita lakukan, semuanya itu kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.